Aksi kekerasan terjadi di Jalan Raya Desa Krajan Kulon, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pada Minggu 8 Maret 2026 dini hari. Kapolsek Kaliwungu yakni AKP Nindya Putra bersama anggotanya menjadi korban pengeroyokan saat berupaya membubarkan aksi tawuran antar kelompok pemuda di waktu sahur. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak keduanya dikeroyok oleh sejumlah pemuda yang diduga akan melakukan tawuran. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Agus Salim. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anda dan juga pemirsa, benar bahwa pagi dini hari tadi, tepatnya pada Minggu sekitar pukul 3:30 ataupun waktu sahur, terjadi sebuah aksi pemukulan ataupun pengeroyokan dari pemuda kepada anggota Kapolsek Kaliwungu dan juga anggotanya. Jadi kronologinya memang waktu itu dari pihak Kapolsek Kaliwungu beserta jajarannya sedang melakukan patroli rutin untuk mengamankan aksi ngangklang ataupun ngangklang sendiri memang sebuah tradisi yang dilakukan oleh para pemuda di Kaliwungu, Kabupaten Kendal untuk membangunkan sahur warganya dengan cara membunyikan alat-alat musik, terus kemudian ada panci dan juga sebagainya. Nah, namun saat sedang melakukan patroli itu dari Kapolsek dan juga jajarannya mendapati adanya aduan ataupun laporan dari warga terkait adanya dugaan potensi tawuran yang terjadi di lokasi tersebut. Adapun lokasinya berada di Krajan Kulon, ya, dekat dengan kompleks pasar, yang kemudian dari Kapolsek dan juga jajarannya langsung mengecek ke lokasi untuk melihat kondisi seperti apa yang terjadi di sana. Nah, setelah mobil dari Polsek Kaliwungu itu kemudian tiba di lokasi, dari situ kemudian beberapa pemuda yang masih nongkrong itu kemudian sempat ada yang sudah membubarkan diri, namun ada juga yang masih berkerumun. Dan waktu itu dari Kapolsek dan juga jajarannya memang langsung melakukan kunjungan ke lokasi ataupun melakukan pengamanan ke lokasi. Namun setelah itu ketika hendak berkomunikasi untuk membubarkan massa, namun dari ada beberapa pihak dari kelompok itu kemudian langsung melayangkan begementah secara langsung kepada Kapolsek dan juga jajarannya. Begitu. Baik, rekan Agus, bisa dilaporkan senjata apa saja yang digunakan para pemuda untuk menyerang anggota kepolisian? Baik, untuk dalam kasus ini dari para pemuda itu memang tidak ada yang menggunakan senjata. Jadi para pemuda itu murni melakukan pemukulan kepada Kapolsek dan juga jajarannya menggunakan tangan kosong, ya, langsung bergementah. Dalam hal ini ada dua polisi yang menjadi korban, yaitu Kapolsek Nindya Wahyu sendiri dan juga beserta satu anggota lain yang juga ikut menjadi korban. Dalam kejadian ini juga seperti yang ramai di media sosial, memang waktu itu dari pemuda itu infonya memang akan melakukan tawuran, namun setelah pihak Kapolsek dan juga jajarannya hendak membubarkan massa, namun dari kelompok itu diduga tidak terima, yang kemudian langsung memukul tanpa babi bu, langsung memukul bagian kepala dari Kapolsek dan juga anggotanya. Nah, saat itu memang kemudian dari anggotanya juga berusaha untuk melerai agar pemukulan tidak berlangsung lama terjadi, namun juga akhirnya memang anggota tersebut malah ikut menjadi korban pemukulan. Dan ada juga anggota polisi tadi yang sempat terjatuh anggotanya karena berusaha untuk melerai, namun kemudian aksi itu kemudian berhasil diredam, ya, setelah dari para petugas yang lain juga datang dari TNI Polri juga untuk ikut mengamankan peristiwa itu agar tidak terjadi semakin luas. Baik, rekan Agus, apakah benar para pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Kapolsek dalam kondisi mabuk saat kejadian berlangsung? Baik, Anda dan juga pemirsa, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan di Polsek Kaliwungu memang pemuda yang melakukan pemukulan terhadap Kapolsek Kaliwungu AKP Nindya Putra itu dan juga jajarannya saat itu memang dalam kondisi mabuk. Dan
itu juga diperkuat dengan bagaimana kemudian para pelaku seperti yang beredar dalam video itu langsung melakukan aksi pemukulan secara spontan tanpa adanya kode ataupun apa, langsung melakukan pemukulan meskipun waktu itu Kapolsek dan jajarannya adalah nyatanya ingin membubarkan massa. Dan tadi juga para pelaku saat ini juga sudah ditahan di Polsek Kaliwungu, tapi memang saat ini juga masih mendalami ataupun melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui motif pemukulan tersebut, karena kami sampai saat ini juga belum mengetahui apakah motif itu atau motif apa yang diinginkan pelaku sehingga memang langsung melakukan pemukulan begitu saja kepada Kapolsek dan juga jajarannya. Baik, rekan Agus, kemudian bagaimana kondisi Kapolsek Kaliwungu dan anggotanya setelah sempat dipukuli oleh para pemuda? Baik, untuk anggota Kapolsek Kaliwungu dan juga anggotanya tadi memang informasi terbaru yang kami dapatkan sudah baik-baik saja, artinya memang tidak ada luka ataupun bekas pukulan yang berarti, karena memang waktu pemukulan pertama memang terlihat kepala bagian Kapolsek dan juga anggotanya memang terkena pukulan langsung, namun setelah itu keduanya juga langsung melakukan penahanan diri ataupun perlindungan diri dengan cara menahan serangan ataupun pukulan demi pukulan yang dilancarkan oleh para pemuda tersebut. Dan untuk saat ini kedua pemuda itu juga masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengetahui motif apa yang membuat mereka langsung memukul Kapolsek dan juga jajarannya. Dan kami juga masih belum mendapat informasi lebih lanjut bagaimana kemudian kelanjutannya, apakah informasinya memang ada pelakunya itu lebih dari 2, dan saat ini memang masih dalam melakukan pengejaran dari Polres Kendal. Baik, rekan Agus, kemudian imbauan apa yang disampaikan oleh Polres Kendal untuk mencegah aksi tawuran dan keributan selama Ramadan? Baik, sebenarnya dalam patroli tersebut juga merupakan menjadi sebuah upaya dari Polres Kendal untuk menekan angka tawuran ataupun potensi perang sarung selama Ramadan, karena di Kaliwungu itu sendiri memang disinyalir menjadi salah satu lokasi yang cukup sering menjadi agenda tawuran. Beberapa waktu lalu terjadi juga ada beberapa kejadian, sejumlah kejadian diantaranya adalah sama pemuda saling membangunkan warga untuk sahur ataupun aksi ngangklang, terus kemudian tidak terima dengan perkataan dan juga akhirnya terjadi kesenggolan dan terjadilah pengeroyokan. Namun untuk yang kasus pemukulan polisi akibat adanya patroli ini memang baru pertama kali terjadi di waktu Ramadan ini ya. Artinya memang dari Polres Kendal sebenarnya sudah melakukan aksi ataupun melakukan aksi pencegahan jauh-jauh hari dengan membentuk tim unit kecil yang itu akan beroperasi ataupun menyusul setiap malam ya, dengan beberapa tim kecil yang diantaranya beranggotakan dari Polsek dan juga Babin Kaptimas yang kemudian melakukan penyisiran ataupun pengamanan saat mendekati waktu sahur. Adapun untuk kedua pemuda yang saat ini ditahan adalah MH, yakni warga Desa Sumberjo, Kecamatan Kaliwungu, dan juga IF, warga Sarejo. Adapun MF saat ini berusia 20 tahun, sedangkan AF adalah lebih muda 2 tahun, yakni umurnya 18 tahun. Dan polisi juga masih mengembangkan kasus ini, apakah nantinya akan ataupun terlihat apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini, karena dalam video yang beredar memang itu yang melakukan pemukulan itu lebih dari 2 orang ya, yang kemudian sampai saat ini masih diburu oleh polisi. Demikian. Baik, rekan Agus, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Apik beli ki. Tontonan nih. Malah tuh balik malah. Apik lu Mas tonton apa? Boleh mau kopal-kopalan tak terekam. Mas kirim aku ya. Yo. Biar